gelisah. Sangat-sangat gelisah pada waktu itu. Dan sekarang pun masih. Namun, mengapa kalian menyebutku gila? Rasa sakit menajamkan indraku, bukan melemahkannya. Apalagi membuatnya tumpul. Dan dibanding yang lainnya, indera pendengaranku lah yang paling tajam. Aku mendengar semua hal di langit dan di bumi. Aku mendengar suara di neraka. Bagaimana bisa aku disebut gila? Dengarlah, kalian akan tahu betapa warasnya, betapa tenangnya aku menceritakan kepadamu seluruh kejadiannya. Sulit menceritakan bagaimana mula-mula gagasan itu menyusup di benak. Tapi begitu masuk, ia memburuku siang malam. Tak ada niat dan dendamku. Aku mencintai orang tua itu. Ia tak pernah berbuat salah padaku. Ia juga tak pernah melukai hatiku. Hartanya pun tak kuinginkan. Kupikir yang menjadi persoalan adalah matanya. Iya, matanya. Salah satu bola matanya menyerupai mata burung pemangsa. Mata yang biru dan berselaput. Setiap kali ia menatapku, darahku terasa beku. Dan sedikit demi sedikit, secara berangsur-angsur, aku membulatkan tekadku untuk membunuhnya, sehingga terbebas selamanya dari sergapan mata burung pemangsa itu. Disinilah pangkal soalnya. Kau menganggapku gila. Semua orang gila pasti tidak tahu apa-apa. Namun, kau akan melihat bagaimana aku akan melakukannya. Kau akan melihat betapa cerdiknya aku menyelesaikan pekerjaanku. Begitu rapi, terencana, dan kemudian berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku menjadi lebih manis kepada orang tua itu pada seminggu akhir sebelum aku membunuhnya. Setiap malam menjelang tengah malam, aku membuka gagang pintu kamarnya dan membukanya. Begitu hati-hati. Dan kemudian ketika pintu kamar itu terkuak dan cukup bagiku untuk memasukkan kepala, kumasukkan lentera berkatup yang kurapatkan semua lempengan katupnya,
sehingga tidak ada sinar yang menerobos keluar dari lentera tersebut. Lalu, kusorongkan kepalaku ke dalam. Kau pasti terkejut melihat betapa cerdiknya aku menyusupkan kepala. Semua kulakukan dengan pelan, sangat pelan, sehingga tidak mengganggu orang tua itu. Kuperlukan 1 jam untuk menempatkan posisi kepala sebaik-baiknya di celah pintu, sehingga aku bisa leluasa melihat orang tua itu berbaring di ranjangnya. Nah, bisakah orang gila melakukan pekerjaan secerdik ini? Bisa gak? Dan ketika aku sudah leluasa, aku membuka katup penutup lentera dengan hati-hati. Begitu hati-hati. Jangan sampai engsel katupnya berderi. Aku membuka seperlunya saja. Cukup agar sebekat cahaya tipis bisa menerangi mata burung pemangsa itu. Dan pekerjaan seperti ini kulakukan selama 7 malam berturut-turut. Tiap datang tengah malam, namun selalu kujumpai mata itu tertutup. Dalam keadaan seperti itu, tentu mustahil melanjutkan rencanaku. Sebab bukan orang tua itu yang membangkitkan Malaki, tetapi mata setan itu. Pagi harinya, di saat fajar, sengaja ku datangi kamarnya. Ku ajak ia bercakap-cakap. Ku sapa namanya dengan penuh semangat. Dan ku nanyakan apakah tidurnya enak semalam. Dengan demikian, kau tahu, diperlukan kecerdasan tertentu pada orang tua itu untuk menduga bahwa setiap malam tepat pukul 12, aku selalu mengapatinya ketika ia tertidur. Pada malam ke-8, aku membuka pintu lebih hati-hati timbang malam-malam sebelumnya. Jarum menit jam dinding bahkan lebih cepat ketimbang gerakan tanganku. Baru pada malam itu, aku merasakan begitu besarnya kekuatanku, begitu cerdiknya akalku. Hampir tidak bisa menahan luapan perasaan menangku. Membayangkan diriku sendiri sedang menguakkan pintu, sedikit demi sedikit. Dan orang tua itu bahkan tidak pernah berkhayal tentang apa yang kulakukan dan apa yang aku pikirkan.
Sebab tiba-tiba ia menggerakkan tubuhnya seperti orang terkejut. Sekarang kau masih berpikir bahwa aku akan mundur? Mundur? Tidak. Kamarnya begitu pekat, jendelanya tak tertutup rapat. Dan karena itu aku tahu bahwa ia tak melihat pintu kamarnya terkuat. Dan aku terus saja mendorong daun pintu itu sedikit demi sedikit. Aku menusukkan kepalaku ke celah pintu dan sedang membuka katuk lentera ketiga jempolku tiba-tiba terselip dan mengetuk lempengan penutup. Dan si orang tua itu bangkit dari ranjangnya. Siapa itu? Teriaknya. Dia berteriak. Aku mematung di tempatku. Dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam 1 jam aku sama sekali tidak bergerak. Dan selama itu pula aku tidak mendengar ia merebahkan tubuhnya lagi. Ia tetap duduk di ranjangnya dan mendengarkan seperti aku malam demi malam mendengar detak jam kematian di dinding. Tiba-tiba aku dengar erangan kecil dan aku tahu itulah erangan yang muncul karena teror kematian. Bukan erangan karena sakit atau duka cita. Sama sekali bukan itu semua. Itu adalah suara lemah orang tercekik. Suara yang muncul dari dasar jiwa yang diteror kengerian. Aku kenal sekali dengan suara itu. Beberapa malam, tepat tengah malam, di saat dunia terlelap, suara itu bangkit dari dadaku, menusuk-nusuk dengan gaungnya yang mengerikan. Sebuah teror yang menggelisahkan. Ku bilang, aku kenal betul suara itu. Aku tahu apa yang dirasakan orang tua itu dan turut berduka atas kemalangannya. Meskipun dalam hatiku aku tertawa. Aku tahu bahwa matanya itu tidak pernah lagi terpejam sejak ia dikejutkan oleh suara yang membangunkannya. Rasa takutnya tumbuh semakin besar. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tidak bisa. Ia yakinkan dirinya sendiri. Tidak ada apapun, hanya angin di cerobong asap.
Hanya tikus yang merayap, atau hanya jangkrik yang mengerik? Iya, ia mencoba menentangkan dirinya dengan dugaan-dugaan yang seperti itu. Tapi sia-sia. Semuanya itu sia-sia. Sebab maut yang menguntitnya dalam diam-diam kini telah mengepung korbannya dengan bayang-bayang hitam. Dan efek muram bayang-bayang yang tak nampak itulah yang menyebabkan ia merasakannya. Bukan mendengar atau melihat, namun merasakan kehadiran kepalaku di kamarnya. Setelah cukup lama menunggu dengan sabar, tanpa mendengar ia membaringkan tubuhnya, maka kubuka sedikit sekali katup lentera itu untuk membuka celah kecil. Kau pasti tak akan membayangkan betapa hati-hatinya aku membuka katup itu, sehingga akhirnya sutas cahaya setipis sulur benang laba-laba memencar dari celah lentera dan jatuh tepat di mata burung pemangsa itu. Mata itu terbuka begitu lebar, dan amarahku bangkit ketika melihat mata itu terbuka. Jelas sekali kulihat mata biru berkabut dengan selaput yang mengerikan. Yang menusukkan hawa dingin di sumsum tulangku. Namun sama sekali tak kulihat wajah orang tua itu. Sebab seolah dibimbing oleh naluriku, cahaya lentera kuarahkan tepat pada bulatan mata keparat itu. Jadi bukanlah yang kau sebut gila itu sesungguhnya adalah indraku yang begitu tajam. Sekarang aku mendengar suara lemah, samar-samar berdetak dalam tempo cepat seperti detak jam yang terungkus kain. Aku kenal betul suara itu. Ialah bunyi detak jantung orang tua itu. Kemarahanku memuncak. Sebagaimana keberanian seorang serdadu naik karena pukulan genderang. Kendati demikian, aku masih menahan diri. Kutahan nafsuku, kujaga lentera di tanganku. Kujaga agar sinarnya tetap jatuh ke matanya. Sementara detak jantung terkutuk itu temponya semakin meningkat. Makin lama makin cepat dan makin keras. Ketakutan orang tua itu pastilah luar biasa. Suara itu semakin keras. Ku bilang bertambah keras,
setiap saat. Kau catat omonganku baik-baik. Telah kukatakan kepadamu bahwa aku gelisah. Begitulah yang kurasakan. Dan sekarang, pada jam kematian malam itu, di tengah kebisuan yang mencengkam di rumah orang tua itu, dendam aneh menyiksa aku layaknya sebuah teror yang tak tertanggungan.